Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kang kula hormati, kang kula mulyakaken sedherenipun para habaib, para alimul ulama, sedheripun Kyai Mudrik, Gus Haidar dan sedayanipun keluarga besar Pondok At-Tasrif ya, Pondok At-Tasrif Warahmah dan peresmian Masjid At-Tasrif Warahmah malam hari ini. Kagampun Kiai Ustadz Fathur, mudah-mudahan insyaallah pondoknya berkah, pembangunan masjid Allah berikan lancar insyaallah, dan masjidnya jadi masjid yang penuh dengan keberkahan. Siapapun yang berpartisipasi dalam pembangunan masjid ini semoga mendapatkan amal jariah, amal yang tidak akan terputus sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini judulnya peresmian masjid, tapi kok ceramahnya pengennya bahas Kanjeng Nabi. Nabi SAW bersabda, ini hadisnya masyhur di Bukhari pun juga ada, tidak ada satu nabi pun kecuali nabi itu menggembala kambing, pernah menggembala kambing. Bahasa Inggrisnya pernah menggembala kambing. Bahkan dulu aku juga menggembala kambing ketika usianya itu masih kecil, ketika itu Kanjeng Nabi Muhammad, untuk mendapatkan uang-uang qararid, uang-uang kecil dari orang-orang penghuni Mekah ketika itu. Nah, dari hadis ini banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, ilmu yang pertama, kambing itu termasuk hewan yang berkah. Lah kok sakit, Beb? Nggih. Bukan karena saya doyannya sate kambing, bukan karena itu. Ya pun, jenengan saya kasih contoh ya, Jumlahnya kambing sama jumlahnya anjing banyak mana? Banyak kambing ya? Banyak kambing. Anjing sekali beranak berapa? Banyak. Anjing USA diwali. Sekali beranak berapa? Banyak. Kambing sekali beranak berapa? 1. Kambing itu pasti pakai tiap 10 Dzulhijjah disembelih. Akikah orang nyembelih kambing. Di warung-warung banyak sate kambing, gulai kambing. Gulai anjing enggak ada. Anjing yang beranaknya banyak enggak pernah atau jarang disembelih. Kambing beranaknya dikit tapi sering disembelih. Tapi kenyataannya fakta membuktikan jumlah kambing lebih banyak dibandingkan jumlah anjing. Itu namanya berkah. Dinalar ora iso tapi nyotone ya ono. Dinalar dipakai hitungan matematika enggak bisa, tapi ternyata juga bisa terbukti. Itu namanya berkah. Ada santri niat dakwah, keluar dari pondok, dia masuk dari kampung ke kampung, dia dakwah, ngajari orang baca maulid Nabi Muhammad, ngajari orang kenal sama Kanjeng Nabi. Penghasilan hampir-hampir enggak ada, tapi subhanallah bisa bangun rumah, bisa beli mobil. Duitnya dari mana? Ya bingung juga dia dari mana. Itu namanya berkah. Jadi berkah itu tidak selalu kelihatan,
atau bisa dihitung secara matematika namun terasa kebaikannya, itu namanya berkah. Makanya kita doa minta sama Allah biar kita semuanya dikasih hidup yang berkah insyaallah. Kambing itu hewan berkah, makanya kambing itu dimuliakan oleh Allah menjadi hewan gembalaannya para nabi. Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari caranya Sahih Bukhari, beliau kemudian memberikan ulasan, kok kambing kenapa? Kok para nabi dikasih tugas angon wedhus? Berarti terus saya nyuruh jenengan angon sedaya mboten lho niki. Ini bukan perintah untuk angon mboten, tapi ini hikmah. Ini hikmah daripada peristiwa-peristiwa dari kehidupan para nabi, utamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kambing? Kenapa kambing? Tadi yang pertama alasan pertama jelas ya, itu berkah. Makanya saya selanjutnya sedikit bab berkah. Makanya hidup ini niatkan cari berkah. Niatkan cari berkah. Mau apa? Dari maulid berkah. Mau apa melu apa pengajian maulid sing diwaca ndak ngerti artine. Tadi kan qasidah ya. Sallu ala nuril ladzi araja sama. Mungkin ndak tahu artinya, tapi kenapa kok senang? Pokoknya golek berkah. Itu aja selesai. Rasa kakean dalil pun. Dalil kakean dalil tuh engko marake mumet. Karena banyak orang di dalil tetap ngeyel. Ya, saya tuh kalau ditanya sama orang, Beb, dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Saya jawabnya gampang. Dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman, abahnya Habib Syekh. Hobi maulid, hobi tahlil, hobi tawasul, seneng ziarah kubur, seneng hal-halan, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Thariqahnya jelas meninggal di hari Jumat jadi imam ketika sujud, itu dalil. Pun selesai. Lalu yang dilaksanakan itu semuanya sesat, yang nggak mungkin beliau meninggal dalam keadaan sujud. Selesai. Melu, alhamdulillah. Orang melu, orang paten. Sakarepmu. Mau ikut ya monggo. Ndak ikut ya juga ndak apa-apa. Terserah saja, gitu aja. Ndak usah pakai repot-repot. Jadi hidup itu cari berkah. Kerja, jangan niat cari duit, keliru. Tidak ada satupun ayat Quran atau hadis yang menyatakan kerja bisa menjadikan orang itu kaya, tidak ada. Sebut no, tidak ada. Tapi kalau baca waqiah kaya, ada. Birrul walidain kaya, ada. Silaturahmi kaya, ada. Kayanya kaya berkah loh ya. Kayanya kaya berkah, bukan kaya tidak berkah. Kaya tapi stres, buat apa? Kaya tapi yang berkah itu dapatnya lewat jalur begitu. Makanya jenengan kerja, nyambut gawe kerja, nyambut gawe. Tapi niatnya cari berkah. Niatnya cari berkah. Ojo mung mikire golek bati, tapi mikirnya juga harus niat ada berkahnya enggak di sini. Itu yang harus kita pikirkan kalau kita mau kerja. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pelajaran berikutnya, kenapa kok kambing? Nah, kambing itu hewan yang paling unik. Wong ngopo ini kambing kuwi ngopo ini wedhus sih paling angel. Orang yang biasa pakai truk-trukan itu kalau sapi kan masukkan bleng gampang. Kambing masukkan 3, mau ngambil yang ke berikutnya itu, yang 3 sudah hilang, mencolot lagi. Jadi orang yang bisa ngurusin kambing itu mau tidak mau satu telaten. Dan mau tidak mau karena harus ngurusi terus, nanti akan ada rasa syafaqah, akan ada rasa kasih sayang. Rasa telaten dan kasih sayang yang dilatih ketika dia ngurusi kambing, itulah bekal ketika dia nanti menghadapi ngurusi umat. Sehingga kambing itu dipilih menjadi hewan yang digembalakan oleh para nabi. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah makanya nyun ngapunten, Kanjeng Nabi itu ini bicara masalah perkambingan sosial dulu. Jadi Kanjeng Nabi sekarang ini karena ada mungkin orang yang sering baca berita macam-macam, jadi gedeng karo daging kambing. Iki kok marake penyakit dan lain
sebagainya. Daging kambing itu tidak menyebabkan penyakit dengan catatan gratis. Ini bayar mungkin marak kilo. Enggak, bukan itu. Diteliti benar, daging kambing itu tidak menyebabkan penyakit. Kalau kebanyakan orang rasa nunggu wedhus. Mopo wae kuwi nek kakean iso ndadekke penyakit. Perlu diketahui termasuk makanan favoritnya Kanjeng Nabi itu daging kambing. Lanjut hikmah yang berikutnya. Kenapa kok Kanjeng Nabi usianya masih kecil itu sudah angon? Ketika terjadi pembelahan dada, Nabi SAW itu kan pernah dibelah dadanya ya, dibelah dadanya. Setelah itu diambil sesuatu, setelah itu dikeluarkan. Setelah itu kemudian dicuci dari wadah dengan emas itu ada air zam-zamnya, itu dikembalikan lagi. Jadi riwayat yang mengatakan ini bagiannya setan, jadi kemudian disingkirkan. Nah, menanggapi proses pembelahan dadanya Kanjeng Nabi ini banyak orang ini sekarang yang ngapunten teman-teman semuanya, pokoknya hati-hati golek gurunya. Hati-hati golek guru. Kalau ada seorang ulama tidak bisa mengagumi Kanjeng Nabi, tidak bisa menyatakan kesempurnaannya kepada Kanjeng Nabi, tidak bisa menganggap Kanjeng Nabi itu sempurna, tidak usah ikut-ikut jenengan. Ilmunya dia tidak bisa menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat, apalagi menyelamatkan orang lain. Tidak bisa. Apa diikuti? Rasulullah SAW itu ketika diambil dadanya ada bagian yang disingkirkan. Jangan jadi orang goblok yang bilang itu berarti ada keburukan, dioperasi disingkirkan. Kalau memang keburukan itu bisa disingkirkan dengan operasi, beri perampok nek dioperasi terus iso dadi wong apik. Ya kan logikanya salah kan begitu. Bukan itu, bukan. Nah, itu pendapatnya macam-macam. Ada yang mengatakan, Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan, Kanjeng Nabi itu rahmatnya kepada semesta alam ini. Bahkan termasuk setan itu dapat bagian rahmatnya Kanjeng Nabi. Makanya ketika itu dibersihkan, diambil. Dibersihkan, diambil. Kalau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Syaibul Walid Simtudurar, beliau mengatakan, menyimpulkan dengan kesimpulan yang sangat indah, bahkan kesimpulan ini sangat dikagumi oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Malaikat itu tidak mengeluarkan apapun kotoran dari Kanjeng Nabi, tidak ada. Malaikat itu hanya menambahkan kesucian di atas ini isinya kesucian ditambah lagi kesucian. Jadi bagian yang diambil itu bukan berarti kotoran, enggak, itu kesucian. Itu ada proses kesucian yang di situ ditambah lagi kesucian di atasnya untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Nah, itulah akhirnya yang jadi penyebab kita harus dibelahnya dadanya Kanjeng Nabi SAW itu hikmahnya seperti itu. Kenapa kok Allah tuh pakai membelah dada? Kenapa nggak langsung dibersihkan? Kan Allah Maha Mampu. Gini apa nggih? Lah sebagai bukti baik kepada Kanjeng Nabi ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, memang Nabi Muhammad ini adalah manusia yang luar biasa. Proses pembersihannya aja itu dilaksanakan dengan secara sempurna. Sallallahu Nabi Muhammad. Ada orang wisuda, cuma dibilangnya begini, kamu wisuda, ya biasa nggih, tapi didandani Pak, pakai toga, ngerti toga? Sing digeser kini loh, kuncir-kuncirnya dipindah tok, ngoten niku tok loh. Itu kasih piagam di foto, seneng apa ndak? Bangga apa ndak? Lah, kenapa ndak ngomongin? Wes Mas lulus, minggato itu kok gini, ndak begitu. Tapi apa? Dirayakan, diresmikan, kayak dilantik. Nabi Muhammad SAW juga begitu. Allah mau meneguhkan hatinya Nabi Muhammad dan meneguhkan semua orang yang jadi saksi hidup peristiwa itu agar orang tahu manusia ini nggak seperti manusia yang lainnya. Dioperasi selesai datang biasa. Wa huwa ma'a dzalika fi quwwatin wa thabat. Setelah proses musik kuat mantap, tidak ada
Buat saking Halimah yang ketakutan. Nah, ketika dibelah dada itu lagi angon itu. Lagi angon. Bahkan ketika Nabi SAW itu dirawat sama Abu Thalib usia 8 tahun, itu Kanjeng Nabi juga sudah angon. Kenapa Kanjeng Nabi itu harus capek-capek menggembalakan kambing usianya masih kecil? Hikmahnya adalah beliau itu kan dirawat sama pamannya. Kanjeng Nabi itu orangnya peka. Peka itu bahasa yang paling gampang apa ya? Pengertian, ngoten lho. Jadi Kanjeng Nabi angon itu dapatnya duit ya tidak seberapa dibandingin kekayaan pamannya yaitu Abu Thalib. Tapi Kanjeng Nabi itu pengen nunjukkan pengertian. Aku ki wis urip dibayari, aku ya kudu pengertian, aku ya tak nyambut gawe. Itulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan bingung, Habib saya itu sebaiknya kerja atau ibadah? Ya kerjamu itu jadikan itu adalah ibadah. Ada orang yang kerja tujuannya apa? Saya tidak mau minta-minta sama orang. Ibadah itu. Dan Kanjeng Nabi dijadikan sama Allah kerjanya itu angon dapat duit. Kenapa? Biar Kanjeng Nabi SAW itu jadi orang yang terhormat. Seandainya Kanjeng Nabi itu tidak kerja tapi terima duit terus, nanti Kanjeng Nabi ketika dakwah orang nggak ada yang mau dengarkan. Kenapa? Ya tahu tak kei duit kok iki. Ustaz tak kei duit utang budi dia sama saya. Tapi Kanjeng Nabi tidak, kerjanya dengan hasil payahnya tangannya, mikir, berjuang. Akhirnya ketika Kanjeng Nabi dakwah semuanya tidak ada yang berani, Pak. Tidak ada yang berani ketika itu. Nah, itulah hikmahnya dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya termasuk sifat yang istimewa adalah orang itu harus punya kepekaan sosial. Harus punya rasa pengertian. Saya ini pernah tinggal di pondok. Jenengan yang tinggal di pondok harus pengertian. Harus pengertian. Yang namanya pondok itu bukan punyanya kiai. Pondok itu punyanya bareng. Ayo podo di rumah bareng. Yang merasa pakai kamar mandi ya kamar mandi dipakai, tapi saya itu yang bersih. Yang merasa tidur di kamar ya kamar dipakai, saya itu tapi yang bersih. Masjidnya dirawat, kelasnya dirawat, jangan dicoret-coret dan lain sebagainya. Itu namanya peka, dan peka itu adalah sifat yang diajarkan dan diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang peka, hargai setiap orang yang berbuat kebaikan untuk kita. Ini penting ini. Hargai setiap orang yang berbuat baik untuk kita semuanya. Yang masih punya orang tua, hargai orang tuanya. Mungkin orang tuanya nitipkan anaknya di pondok, nyangoni dan sebagainya. Hargai setiap sangu yang diberikan sama orang tua. Nyun ngapunten, jangan sampai orang tua nyangoni ternyata tidak dipakai buat ngaji, dipakai buat beli rokok. Saya tuh ada teman-teman anak-anak ya jenengan ini yang ngaji di rumah, yang belum kerja duitnya masih minta sama orang tua. Tuh saya mengeluarkan fatwa, saya ngerokok bagimu hukumnya haram. Kaget semua, itu kan ada yang bilang makruh Ustaz, haram kalau bagimu. Kenapa? Kamu tuh masih ditarbiyah, kamu tuh masih belajar. Kalau kamu pakai duitnya orang tua, kamu tidak pernah mikir gimana nyenengkan orang tua, tapi malah beli rokok. Aku tidak main esok main gedemu dadi apa? Kasih pulsa buat pacaran. Na'udzubillah min. Orang itu harus peka. Hargailah setiap kebaikan. Nanti Allah akan memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan. Paham ya? Jadi orang itu harus peka. Ini kepekaan. Kepekaan ini luput dan ini kepekaan nih misalnya. Kepekaan ini yang sekarang ini penting. Jadi orang yang peka, lihat tuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masya Allah luar biasa. Luar biasa, bantu pamannya, beliau anggap padahal beliau tuh dimanja loh ketika itu. Pamannya tuh orangnya mampu, tapi Kanjeng Nabi tidak mau manja-manja, beliau peka. Sahabat kumpul, ayo, makan bareng-bareng.
Oh enggak, senang semuanya. Ada yang bagian saya, yang bagian nyembelih kambingnya, saya bagian nguliti, saya bagian masak. Kanjeng Nabi gimana? Saya bagian nyari kayu bakarnya. Saya bagian nyari kayu bakarnya. Yang paling berat tugasnya Kanjeng Nabi Muhammad. Peka tahu, bisa menghargai orang lain. Nah sekarang ini rasa peka yang aslinya itu adalah fitrah dasar manusia, semakin lama semakin hilang. Lah jadilah Anda orang yang punya kepekaan tadi itu. Nanti hidup Anda berkah. Kenapa? Jenengan nanti terbiasa menghargai setiap kebaikannya orang. Kalau jenengan sudah bisa menghargai kebaikannya orang lain, baru jenengan bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sinten kemawon tiyang kok mboten saged matur nuwun kalih menungso niku mboten saged matur nuwun marang Gusti Allah. Anda tidak bisa punya rasa terima kasih kepada manusia, Anda tidak akan punya rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hargai orang. Jenengan makan di warung, pernah ke warung? Sering ya, bukan pernah lagi. Tiba-tiba diantarkan kopi, ucapkan terima kasih, matur nuwun gitu. Aja nek sing ngeke kopi ayu lagi matur nuwun. Saiki bapak-bapak tuwek lali matur nuwun. Jangan tiap ada yang kata ngasih matur nuwun. Yang sudah kasih. Nah pokoknya ngapusi ndak apa-apa nek babku. Gawe ke kopi gulone kleru ya, enggak apa-apa. Enak, mantep. Enggak ada kopi, tidak ada duanya di. Matur nuwun, terima kasih. Biasakan menghargai setiap kebaikan orang. Ini ibu ada juga ini. Kalau ada ibu sama bu, nek nampa duit belanja, aja kok semene tok. Tapi ucapkan terima kasih, matur nuwun, terima kasih udah dan berkah. Gitu. Nanti tinggal belanjanya disesuaikan dengan duitnya. Duitnya sini ya tuh kok no tempe siji, kayak tepungnya sing muake, jadi kok usah di paru-paru tempe ini. Kenapa? Lah kok ini? Ya tergantung sesuai dengan duit belanjanya, gitu aja. Tapi tetap matur nuwun, biasakan terima kasih, menghargai orang lain. Itu pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini. Pokoknya kita setiap ngaji insya Allah ngaji berikutnya kita mau belajar akhlaknya para nabi insya Allah. Ya belajar akhlaknya para nabi. Akhlaknya para nabi pertemuan hari ini adalah bagaimana berterima kasih, bagaimana menumbuhkan rasa peka di dalam hati. Itu merupakan akhlaknya para nabi, khususnya utamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya diamalkan ya, diamalkan. Jangan sampai tidak diamalkan. Pokoknya ngaji, semakin sering ngaji, akhlaknya harus semakin baik. Jenengan yang sudah biasa ngaji, jenengan itu sudah jadi simbol dakwah mau tidak mau. Jenengan kalau ngomongnya ngawur, yang disalahkan bukan cuma jenengan, ngaji nih. Mosok maulidan. Ngapunten ya, ini bahasa kasarnya masyarakat. Mosok wis seneng maulidan kok cangkeme kok kaya ngono. Loh, disalahkan. Yang disalahkan bukan cuma orangnya, maulidannya juga dibawa. Mosok santrinya Pak Kiai kayak begitu. Dibawa-bawanya apa? Akhlaknya ndak mulia. Jadikan diri kita akhlaknya mulia ya. Jadi apa? Peka, gampang terima kasih. Itu akhlak yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada semua panitia yang menyiapkan acara ini. Dari mulai ngatur sound system, dari yang mulai menyiapkan tempat, dari yang mulai menyiapkan dekornya semuanya. Terima kasih banyak. Saya mewakili semua jemaah, terima kasih. Jenengan jadi sebab kita kumpul di sini semuanya. Semoga perkumpulan ini jadi perkumpulan yang berkah insyaallah. Ya Rabbi Allah, sebagaimana malam ini kita bahagia kumpul di sini, semoga kita berbahagia kumpul dengan Kanjeng Nabi di surga insyaallah. Amin ya Rabbal
alamin. Saking kula cukup semanten, kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك أموري. اللهم يا عالم بحالتي ومطلع على سرائري ونيتي اقضي جميع حاجاتي واغفر وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلتي وتقبل جميع سنتي وسامني بما مضى ما يدي واكتبني في ديواني واسلك في سبيل النجاة في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع راهب برضا مسلك الله واكتب من أولياء واسلك في سبيل الهدى والحكم بأشفياء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسربنا على الأعضاء أشربنا فتب علينا توبة تغسل لكل حبا واستر لنا العورات وآمن إرعاتي واغفر ربي ومولدين والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين الأجمع من ربي اسم فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل صلاة وسلام ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عدة تخصيص به. الحمد لله.